Perintah itu segera dilaksanakan. Tentara-tentara Namrud menyebar ke seluruh Babilonia, mencari bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Setiap rumah diperiksa, setiap tangisan bayi diawasi. Tidak ada satu pun yang lolos dari pengawasan mereka. Puluhan bayi laki-laki dibunuh malam itu, semua dalam upaya untuk mencegah takdir yang Namrud takutkan. Tidak jauh dari istana, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit Babilonia, seorang bayi laki-laki lahir. Ia adalah Ibrahim, yang kelak akan menjadi nabi besar dan penantang kesombongan Namrud. Azar, ayah Ibrahim, yang juga pembuat patung kepercayaan Namrud, tahu bahwa kelahiran anaknya adalah sesuatu yang istimewa. Sejak awal, Azar sudah merasa bahwa anaknya berbeda. Namun ia menyembunyikan kelahiran Ibrahim dari Namrud dan para prajuritnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam keheningan, jauh dari perhatian dunia, sampai saatnya tiba untuk menantang raja yang sombong itu. Pada malam itu perintah Namrud segera dilaksanakan dengan kekejaman yang tidak terhingga. Para prajurit kerajaan bersenjatakan pedang dan tombak, menggeledah setiap rumah di Babilonia. Bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir dibunuh tanpa ampun. Jeritan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana penuh kengerian dan kepanikan. Namun di tengah kebrutalan itu, ada satu rumah yang terselamatkan, rumah Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam rumah itu, dalam kegelisahan yang mendalam, Azar berlari masuk ke kamar istrinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya, seolah-olah ia telah melihat neraka itu sendiri. Istrinya yang sedang menimang bayi laki-laki yang baru lahir, memandang Azar dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Azar, ada apa?" tanya istrinya. Suaranya bergetar. Namrud. Azar terdiam sejenak, menelan ludah. Namrud telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam ini. Kita harus menyelamatkan anak kita. Jika tidak, dia juga akan dibunuh. Istrinya tersentak mendengar kabar mengerikan itu. Ia mendekap bayinya dengan erat, air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi?" Dengan suara yang pelan namun tegas, Azar menjawab, "Kita harus membawanya ke hutan yang jauh dari sini. Kita harus menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terjangkau oleh Namrud dan para prajuritnya." Azar kemudian membawa istri dan bayinya ke sebuah gua yang terletak jauh di luar kota Babilonia, di tempat yang terpencil dan tidak diketahui orang banyak. Di dalam gua itu, bayi laki-laki mereka tumbuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di sana, jauh dari pandangan penguasa tiran Namrud. Sementara itu, di dalam kota, bayi-bayi laki-laki lainnya tewas di tangan para algojo yang kejam. Namun takdir Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan misi kenabian.